Perubahan wujud zat. Cuaca akhir-akhir ini panas sekali ya. Aku jadi pengen makan es krim. Dapat juga es krimnya. Tapi kenapa ini jadi meleleh? Halo anak-anak, Ibu bantu jelaskan ya. Es krim merupakan salah satu benda padat. Es krim ini jika berada di suhu yang panas akan meleleh, berubah menjadi cair. Peristiwa ini dinamakan dengan mencair. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan berikut. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lain. Proses perubahan itu terjadi dengan berbagai cara dan dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih jenis-jenis dari wujud zat. Wujud zat dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, kedua, benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Benda padat memiliki sifat dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, dan lain sebagainya. Volume dan bentuk benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Nah, sekarang kita bahas benda cair yuk. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contohnya saat kita menuang air dalam teko, air yang awalnya berbentuk teko ketika kita tuang ke dalam gelas, maka air tersebut akan berubah bentuknya menjadi seperti gelas. Zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Zat cair dapat merambat melalui serat-serat. Coba kalian letakkan kain pada air yang menggenang di lantai. Apa yang terjadi? Betul, kain menjadi basah. Hal ini terjadi karena air akan merambat melalui serat-serat. Volume air selalu tetap dan air menempati ruang. Benda gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Pernahkah kalian melihat asap? Dan bisakah kalian memegangnya? Asap dapat dilihat tetapi tidak dapat dipegang. Benda gas jika dipindahkan bentuknya akan menyerupai wadahnya. Contohnya saat kita meniup balon, maka udara akan berbentuk seperti balon. Ciri berikutnya, gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah serta menekan ke segala arah. Nah, sekarang kita belajar macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Dalam proses ini, zat menerima kalor yang menyebabkan menjadi meleleh atau mencair. Contohnya coklat yang dipanaskan, lilin yang dinyalakan, serta margarin yang dipanaskan. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya, jika kita memasukkan air dalam freezer, apa yang terjadi? Betul, air akan berubah menjadi es batu. Air yang mulanya zat cair berubah menjadi es batu yang merupakan zat padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Pada proses ini, zat menerima kalor.
Contohnya saat kita merebus air. Air yang kita panaskan lama-kelamaan akan mendidih dan akan terbentuk uap air. Perubahan wujud berikutnya adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya terjadinya embun pada titik-titik daun di pagi hari. Embun terjadi karena zat gas melepaskan kalor sehingga terbentuklah titik-titik embun yang merupakan zat cair. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Jika kita membiarkan kapur barus di tempat terbuka, ruangan yang terdapat kapur barus akan beraroma wangi. Nah, wangi ini merupakan gas dari kapur barus, dan kapur barus lama-kelamaan akan habis. Pada proses ini, zat menerima kalor. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pada proses ini, zat melepaskan kalor. Contohnya adalah terbentuknya bunga es pada freezer. Contoh lain adalah terbentuknya salju. Karena suhu yang sangat dingin, uap air yang ada di angkasa berubah menjadi butiran-butiran es dan turunlah salju. Nah, anak-anak, perubahan wujud yang baru saja kalian pelajari bisa diamati melalui skema ini. Mari kita cermati bersama. Nah, sekarang anak-anak, Ibu punya percobaan seperti ini. Coba kalian amati. Perubahan wujud apa saja ya yang terjadi pada percobaan ini? Tulis di kolom komentar.